welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Eldi Kristiana. Dan kali ini aku akan share pengalaman aku yang pertama kali banget nih ngalamin yang namanya rapid test. Nah, buat teman-teman yang penasaran kayak apa sih rapid test yang aku jalanin, gimana prosesnya, kemudian berapa lama hasilnya keluar, hasilnya seperti apa, boleh ikutin terus vlog aku ini, video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa aku minta supportnya ya untuk like videonya. Kalau ada pertanyaan atau saran atau masukan, boleh banget tinggalin aja komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kita lagi mau rapid test. Iya, lahirnya Jogja. Iya. Oh, di Kepel. Tinggal yang Cilacap apa ya, Mbak? Iya, orang tua di Cilacap, Bombes Cilacap. Mbak Eldi, maaf ya Mbak Eldi ya. Iya. Asal ibunya nggak tegang, Tarik nafas ya, tarik nafas. Oke. sudah ya? Ya, kalau belum dari sana ke sana ya. Settingnya pakai ini. Tarik nafas. Oke. Iya. Ya, Oke, makasih. Nah, itu tadi cuplikan pada saat aku antri dan pada saat aku proses pengambilan sampel untuk di tes serologi, apakah di dalam tubuh aku ada atau enggak antibodi yang muncul karena sudah terpapar COVID, seperti itu. Nah, hasilnya itu sebenarnya cepat banget teman-teman. Kita tes pagi, siangnya itu udah ada hasilnya. Tapi karena aku ini WFH, aku taunya itu adalah hari kerja setelahnya, seperti itu. Ini ada di dalam amplop di meja aku, udah ada namanya di Kristiana. Kemudian hasilnya satu lembar seperti ini, sama ada namanya. Isinya itu kurang lebih identitas aku waktu tes dan hasilnya ya. Ini hasilnya tadi non reaktif ya teman-teman. Dan ini kan tes rapid test ini tidak untuk mendiagnosa apakah aku terinfeksi atau tidak terinfeksi COVID ya, seperti itu teman-teman. Tapi ini adalah menguji apakah antibodinya ada atau enggak. Kalau antibodinya ada berarti kan mungkin sedang terpapar atau pernah terpapar, seperti itu. Nah, di sini ada catatannya nih teman-teman. Kalau kita non reaktif itu bukan berarti tidak ada kemungkinan kita tidak terinfeksi. Jadi kita masih sangat mungkin terinfeksi. Oleh sebab itu di sini juga udah dilengkapin sama saran-saran nih teman-teman. Kenapa sih kita hasilnya bisa non reaktif? Non reaktif itu karena 4 hal. Yang pertama, mungkin dia tidak terinfeksi atau memang belum terinfeksi. Mudah-mudahan sih tidak ya, nggak usah belum ya, tapi tidak. Kemudian yang kedua, mungkin sudah ada infeksi tapi belum muncul antibodi, itu namanya Windows period ya. Kemudian ada imunokompromis, yaitu gangguan sistem imun kita tidak sekuat seharusnya. Mungkin kalau teman-teman tahu imunokompromis itu apa, boleh banget ditulis di kolom komentar ya dengan jawaban yang lebih ilmiah, karena kan aku sebagai orang awam ya. Kemudian bisa jadi karena antibodi kita itu baru muncul tapi kadarnya masih sedikit, jadi nggak kedetek sama alatnya pada saat kita melakukan tes serologi, seperti itu teman-teman. Dan di sini ada sarannya, kalau tes yang kita lakukan adalah yang pertama kali, seharusnya 10 hari lagi kita tes lagi untuk memastikan apakah kita ada di Windows period atau enggak. Kemudian kalau ini tes kita yang kedua, berarti memang saat ini kita tidak atau belum terinfeksi, seperti itu. Kemudian kita harus tetap, karena ini nggak jaminan bahwa kita tidak akan terinfeksi, kita harus tetap namanya protokol kesehatan itu harus banget dipegang. Kita harus tetap rajin cuci tangan, jaga jarak sosial atau physical distancing, pakai masker atau pakai hand sanitizer ya, seperti itu. Dan jangan lupa banget, yang penting itu jaga kondisi tubuh, istirahat yang cukup, makan yang bergizi dan seimbang,
kemudian minum air putih dikontrol ya yang masuk asupannya, kemudian vitamin, suplemen atau apapun yang biasa teman-teman lakukan. Jangan lupa olahraga ringan juga, itu juga penting ya kayak gitu. Nah, PHBS ini harus benar-benar banget kita laksanakan ya untuk pola hidup bersih dan sehat. Itu benar-benar harus kita pegang banget. Nah, kalau misalkan ditanya rapid test itu wajib atau enggak, jawabannya itu enggak. Kita nggak harus rapid test kok teman-teman, kecuali kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin diwajibkan. Contoh misalkan kita mau perjalanan keluar daerah, mungkin kan beberapa maskapai mensyaratkan harus ada hasil dari rapid test seperti itu boleh dilaksanakan. Atau mungkin teman-teman ini kan mungkin udah new normal ya, jadi udah nggak bisa terus-terusan stay di rumah, mungkin teman-teman udah keluar-keluar gitu. Nah, mungkin kalian penasaran, aman nggak aku, bagaimana sih kondisi aku sebenarnya. Itu nggak masalah kalau kalian mau rapid test, itu banyak banget klinik-klinik yang ada. Bahkan kita pakai aplikasi di online travel agent aja bisa kita ketahui, kita bisa tes rapid test di klinik mana, daerah mana, tarifnya berapa, itu bisa. Belum lagi tawaran-tawaran dari rumah sakit, ada paket A, B, C, D seperti itu. Disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman semua. Kalau memang merasa perlu, budgetnya ada, bolehlah dites gitu kan. Karena kan biar bagaimanapun, terutama banget yang ada di kota-kota yang memang tingkat positif rate-nya tinggi, ya dibilang penting nggak penting, perlu nggak perlu, ya perlu gitu kan kalau untuk jaga-jaga seperti itu. Tapi yang jelas satu, jangan lupa yang namanya jaga jarak, pakai masker, dan pola hidup bersihnya ya, cuci tangan itu nggak boleh banget kelewat. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang punya cerita juga, atau mungkin punya info apa mau ditambah-tambahin, boleh banget tulis aja di kolom komentar ya, seperti itu. Dan sekian aja pengalaman yang aku punya pada saat aku tes rapid test yang jenisnya tes serologi. Kalau ada salah-salah aku minta maaf ya, seperti itu. Terus makasih banget ya yang udah pada nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap support channel YouTube aku ya. Jangan lupa like-nya. Kalau punya pertanyaan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya. Terima kasih.